Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi, yakni rangkuman dari bab 8 hingga bab 11. Dimulai dari bab 8, yakni ada Artificial Intelligence. Stuart Russell dan Peter Norvig akhirnya berusaha mengklasterisasikan dari kata Artificial Intelligence dengan beberapa buku yang berbeda dan terfokus pada 4 kategori, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan thinking humanly, the cognitive approach, yaitu pendekatan yang dijalankan dengan menggunakan dua metode, yang A menggunakan introspeksi, yang kedua bereksperimen kejiwaan, yang kedua ada pendekatan berdasarkan acting humanity, the Turing test, yang ketiga pendekatan thinking rationally, the laws of talk, yang keempat pendekatan acting rationally, the rational agents. Kemudian ada machine learning. Pada zaman ini teknologi yang berkembang dari sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI meliputi dari berbagai cabang, yang salah satunya cabangnya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Kemampuan dari machine learning atau ML yaitu alat yang diproduksi agar mesin dapat belajar sendirinya dengan tidak ada pengarahan dan pembelajaran awal dari pemakai. Kemudian ada teknik belajar machine learning. Machine learning berpedoman kerja yang berlainan sesuai dengan cara atau algoritma pembelajarannya. Metode dan prinsip kerja pembelajaran mesin pada intinya sama seperti pengumpulan data, pengolahan dan eksplorasi data, seleksi metode, pelatihan dan metode terpilih, serta evaluasi hasil. Kemudian ada algoritma machine learning. Yang pertama, supervised learning. Supervised atau yang disebut active learning yaitu kegiatan pembelajaran yang memerlukan target atau guru atau supervisi. Yang kedua atau unsupervised learning. Unsupervised atau self-organized learning, tak memerlukan supervisi guna menguasai proses belajar. Tak ada sampel input, output, bahkan fungsi yang dipelajari oleh jaringan. Kemudian ada neural network, jaringan saraf tiruan, yakni prosesor yang menyebar secara paralel atau parallel distribute processor yang besar sekali dan dapat untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman, dapat untuk dipakai. Jaringan saraf tiruan bekerja meniru otak manusia pada dua hal, pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar dan kekuatan antar sel syaraf atau neuron mampu mengenali setiap bobot-bobot sinaptik yang dipakai untuk memori pengetahuan. Sel syaraf atau neuron sendiri. Neuron adalah unit informasi yang diproses dan menjadi prinsip basic operasi jaringan saraf tiruan. Ada tiga model neuron, yaitu yang pertama kelompok atau himpunan sinapsis atau jalur hubungan yang tiap-tiap sinyalnya kekuatan atau berbobot. Yang kedua ada ADER yang digunakan untuk mendapatkan sinyal input yang berbobot sinapsis dari neuron yang tertentu. Kegiatan yang bergambar tersebut seperti prinsip linear kombiner yang beraturan. Kemudian yang ketiga ada suatu fungsi aktivasi yang digunakan untuk amplitude output yang terbatas dari setiap neuron. Kemudian ada threshold, yakni suatu parameter eksternal dari neuron K merumuskan berbagai kemungkinan kombinasi. Kemudian ada fungsi aktivasi. Setiap fungsi aktivasi bernotasi dengan P, mengartikan nilai keluaran atau output neuron dengan tingkat aktivasi berasalkan dari besarnya keluaran atau output yang mengkombinasikan uji linear. Kemudian ada perseptron, yakni bentuk yang paling sederhana dari jaringan saraf tiruan yang sering digunakan adalah perseptron. Perseptron sering digunakan untuk segmentasi pola yang tertentu dan biasa disebut dengan linearly separable, yaitu pola yang terdapat di setiap sisi berlawanan dari suatu bidang. Kemudian ada single layer perseptron model, yakni jaringan neutron yang dikelompokkan dalam bentuk yang berlapis, yakni jaringan saraf tiruan. Jaringan yang paling simpel memiliki layer input dan node yang terproyeksi pada output atau layer keluaran dari neutron, namun tidak bisa dibalik. Kemudian ada multi-layer perseptron model. Multi-layer perseptron ini jenis kelompok kedua dari feed-forward neural network, jaringan yang punya satu atau lebih lapisan yang tidak kelihatan atau hidden layer.
pada combination nodes yang terhubung disebut dengan hidden unit atau hidden neuron. Kemudian ada recurrent neural network atau RNN, sedangkan jaringan yang hanya memiliki paling tidak satu feedback loop, yakni recurrent neural network. Ke bab 9, yakni ada data mining. Data mining sendiri atau kadang disebut dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemakaian data historis untuk menemukan pengetahuan, informasi, keteraturan, pola, atau hubungan dalam data yang berukuran besar. Data mining salah satu bidang ilmu yang perkembangannya sangat pesat. Data mining bukanlah bidang ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan ilmu lain seperti database, statistik, pencarian informasi, dan artificial intelligence atau AI. Kemudian ada pengelompokan data mining berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang pertama ada deskripsi atau description. Proses deskripsi ini bertujuan untuk menemukan identifikasi pola yang sering muncul dan mengubah pola tersebut menjadi aturan yang dapat dipergunakan untuk mempermudah suatu aktivitas. Yang kedua ada klasifikasi atau classification, pengelompokan berdasarkan hubungan antara variabel kriteria dengan variabel target. Yang ketiga ada prediksi, prediction. Secara umum, prediksi hampir sama dengan klasifikasi. Salah satu fungsi data mining yang sering digunakan adalah untuk memprediksi nilai dari hasil prediksi akan digunakan di masa yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya. Keempat, ada estimasi. Definisi dari estimasi adalah perkiraan atau prediksi, sehingga estimasi hampir sama dengan klasifikasi. Perbedaannya terletak pada bentuk pengelompokan, di mana estimasi pengelompokan ke arah numerik dan bukan ke arah kategori. Kemudian yang kelima ada clustering. Clustering sendiri merupakan pengelompokan data yang memiliki kemiripan nilai atau homogen. Bentuk data yang dapat dikelompokkan dalam pengklusteran adalah hasil pengamatan, rekod data, atau kelas-kelas dan objek-objek yang memiliki kemiripan. Yang keenam ada asosiasi. Asosiasi ini adalah kumpulan, himpunan, persatuan, atau persekutuan. Kemudian ada struktur dari database. Dari sudut pandang komersial, data mining dapat digunakan dalam menangani meledaknya volume data, bagaimana menyimpannya, mengekstraknya, serta memanfaatkannya. Kemudian ada DBMS atau Database Management System. Arsitektur sistem data mining memiliki komponen-komponen utama, yakni yang pertama ada basis data dan warehouse, yang kedua basis data dan warehouse server, yang ketiga basis pengetahuan komponen, yang keempat ada data mining engine, yang kelima modul evaluasi pola, dan yang keenam atau yang terakhir ada antarmuka pengguna grafis. Dan ada Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah keseluruhan proses ekstraksi atau identifikasi pola, pengetahuan dan informasi potensial dari sekumpulan data besar. Pengetahuan dan informasi yang dihasilkan dari KDD bersifat sah, baru, mudah dimengerti, serta bermanfaat. Hampir setiap aktivitas kita pada saat ini menghasilkan data seperti berbelanja, bermedia sosial, servis kendaraan, melamar kerja, pengiriman dokumen, kegiatan akademik, perkuliahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan proses dari KDD sendiri. Yang pertama ada data, kedua selection, ketiga pre-processing atau cleaning, yang keempat transformation, yang kelima data mining, yang keenam interpretation atau evaluation, dan yang terakhir ada knowledge. Kemudian ada algoritma classification. Classification atau klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Ada algoritma ID3. Algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Decision tree menggunakan struktur hierarki untuk pembelajaran supervised. Proses dari decision tree dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon atau tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan atau rule. Untuk penyelesaian kasus pada algoritma ID3 ada beberapa elemen yang harus dicari nilainya, yaitu yang pertama, siapkan dataset, yang kedua, hitung nilai entropi atau S, yang ketiga, hitung nilai gain atau SA. Kemudian ada algoritma C4-5.
Algoritma C45 merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training sample dan sampel sendiri. Training sample berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Untuk penyelesaian kasus pada algoritma C45 ada beberapa elemen yang harus dicari nilainya, yaitu yang pertama siapkan dataset, yang kedua hitung nilai entropi, yang ketiga hitung nilai gain, yang keempat hitung nilai split info, yang kelima hitung nilai gain rotation, yang keenam membentuk node dan cabang dari nilai gain tertinggi. Kemudian yang ketujuh ulangi langkah 2 sampai dengan langkah 5 hingga semua node terisi. Kita masuk ke bab 10, ada business intelligence. Business intelligence atau BIM merupakan suatu pendekatan proses yang berbasis teknologi dengan tujuan sebagai perencanaan dan pengambil keputusan strategis. Business intelligence atau dikenal pula dengan sebutan intelligent business merupakan teknologi yang berkembang pesat pada dunia bisnis. Business intelligence atau intelligent business pertama kali disampaikan oleh Richard Miller Devine pada tahun 1865 pada Cyclopedia of Commercial and Business Anecdotes. Istilah tersebut digunakan sebagai penjelasan seorang bankir, Sir Henry Fushness, dalam melakukan pekerjaan. Business Intelligence merupakan DSS berbasis data yang terfokus pada memanipulasi data perusahaan dalam jumlah data yang besar yang disimpan pada data warehouse atau gudang data. Terdapat 8 kategori fungsi analitik Business Intelligence. Yang pertama, pelaporan produksi atau operasional untuk distribusi laporan massal. Yang kedua, ada alat query yang memberikan jawaban cepat untuk segala pertanyaan terkait bisnis. Yang ketiga, ada alat online analytical processing atau OLAP untuk menjawab pertanyaan bisnis yang lebih mengarah kepada pertanyaan mengapa dibandingkan apa. Yang keempat, ada dashboard sebagai visual user interface yang interaktif. Yang kelima, ada business activity reporting atau BAM yang akan melaporkan data real time dan memproses aliran informasi. Yang keenam, ada pemodelan prediktif yang akan menjawab pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang ketujuh, memungkinkan end user untuk melayani dirinya sendiri. Kemudian yang kedelapan, ada alat pencarian yang mendukung query dan analisis ad hoc. Banyak sekali pilihan aplikasi Business Intelligence yang tersedia di pasaran seperti SAS Business Intelligence. Banyak pilihan aplikasi Business Intelligence yang tersedia di pasaran seperti SAS Business Intelligence. Business Intelligence and Internet of Things. Business Intelligence terdiri dari pemanfaatan bermacam peralatan dan metode yang dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dan valid dari sumber internal dan eksternal, sedangkan Internet of Things atau IoT merupakan sesuatu yang banyak dimanfaatkan pada proses business intelligence guna pengambilan keputusan yang strategis dan merancang perencanaan yang lebih efektif. Penerapan business intelligence dan IoT dapat digunakan untuk memudahkan mendapatkan akses informasi. Kemudian ada bab 11, yakni data science. Alat sensor seperti sensor cuaca, alat perekam video seperti CCTV, dan satelit yang ada di angkasa juga merupakan kontribusi besar dalam menghasilkan rekaman data. Perangkat-perangkat berbasis IoT atau Internet of Things sendiri seperti smartwatch sekarang sudah banyak dipakai. Perangkat-perangkat elektronik terkini serta mesin-mesin canggih yang dipakai di industri juga bisa merekam data. Dari gambaran tersebut wajar jika dikatakan data tersebut never sleeps. Data science adalah ilmu untuk mengungkap pengetahuan dan informasi dari sejumlah data dengan menggunakan pendekatan sains dan engineering seperti statistika, programming, database engineering, dan matematika. Data science yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi ilmu data, sebenarnya mirip dengan data mining. Kemudian ada komponen yang membentuk data science, yakni 1. Traditional software, yang kedua traditional research, yang ketiga machine learning. Ada tahapan aktivitas data science, yang pertama pendefinisian masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga eksplorasi dan penyajian data, yang keempat ada analisis data, kemudian yang terakhir ada storytelling. Klasifikasi tugas data science. Yang pertama, klasifikasi dan regresi adalah untuk prediksi variabel output dari variabel input
yang diberikan dihasilkan dari model yang dibangun dari dataset yang diketahui. Yang kedua ada deep learning, yaitu penerapan artificial neural network dengan level lebih rumit, banyak digunakan sebagai solusi masalah klasifikasi dan regresi. Yang ketiga ada clustering, adalah pengelompokan data berdasarkan dataset yang tersedia menggunakan algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised. Kemudian yang keempat ada recommendation engines, yaitu mesin yang dibangun dengan kemampuan memberi rekomendasi bagi user berdasarkan preferensi user tersebut. Yang kelima ada anomaly of outlier detection, adalah kemampuan mengidentifikasi titik-titik data di luar dataset yang memiliki sifat berbeda secara signifikan dengan dataset. Yang keenam, time series forecasting merupakan proses prediksi sebuah nilai berdasarkan histori data lampau. Yang ketujuh ada text analysis atau text mining, merupakan teknik mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi bernilai guna dan dapat ditindaklanjuti. Yang kedelapan ada feature selection, yakni teknik menyeleksi atribut pada sebuah dataset. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.